Selain load model Keras yang kita sudah simpan atau disimpan orang lain, atau menggunakan H5 ya yang standar untuk macam-macam library ya. Nah, di sini kita akan gunakan model-model yang sudah disediakan Keras ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh di Keras application ini. Dia sudah library ini menyediakan banyak sekali model ya. Di sini kita akan cari model ini, ada macam-macam, ada yang ukurannya, kemudian akurasinya. Kita lihat yang awal-awal masih jelek akurasinya, tapi belakangan ini sudah cukup bagus ya. Nah, kemudian kita bisa ambil yang paling maksimumnya, top akurasinya. Kemudian ini adalah jumlah parameternya berapa juta. Di sini kita lihat, kita akan pakai yang cukup sedikit ini. Kita mau pakai MobileNet di sini ya, MobileNet versi 2. Dia hanya sekitar berapa nih? 14 MB ukurannya, modelnya. Kemudian akurasinya 70% lebih. Oke, ya. Tapi bisa maksimum sampai 90. Kita kemudian parameternya jumlahnya 3,5 juta parameter dengan kedalaman 105 layer ya. Nah, kita lihat di sini penggunaan CPU-nya atau GPU-nya ini cukup kecil. Kita lihat termasuk yang paling kecil karena ini memang dirancang untuk digunakan di mobile device seperti handphone. Nah, kalau kita lihat lebih detail, di sini yang penting adalah ukurannya. Jadi yang penting ukurannya kita harus sesuaikan. Jadi ukurannya 224 kali 224 kali 3. Jadi ukuran pixelnya ya. Nah, artinya apa? Kita di sini jalankan, kita pakai MobileNet versi 2 yang paling kecil. Kemudian di sini kita juga import menggunakan daftar kelas yang kita siapkan di sini. Jadi kita sesuaikan. Jadi kita bisa, kalau di sini kita nanti pakai, yang kita pakai adalah ImageNet, ada 1000 macam ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat aja ImageNet class gitu ya. Kemudian ini kita lihat ImageNet, dia ditrain untuk jutaan gambar dengan kelas yang macam-macam. Ada ikan emas, ada stingray itu pari ya, ikan pari, dan ada ayam betina dan sebagainya ya. Nah, kita di sini mau coba, tadi kita harus siapkan target size-nya 224 kali 224, artinya ukuran gambarnya 224 kali 224 3 RGB ya, jadi 3 layer. Nah, filenya kita siapkan dulu. Filenya kita coba, di sini saya sudah siapkan stingray ya. Jadi gambar stingray ini kita tutup saja, namanya stingray JPG. Jadi ini kita masukkan namanya stingray JPG, kemudian ini kita jalankan. Kemudian kita model ini, kalau kita cuma load model, artinya apa? Yang kita ambil cuma arsitekturnya. Kita weight-nya atau bobotnya itu akan random. Tapi di sini kita pakai yang sudah di train untuk ImageNet dataset ya. Nah, kemudian kita load gambarnya. Gambar ini kita ubah ke kita lihat dulu ya gambarnya. Saya sudah siapkan di sini. Ini kita lihat gambarnya seperti apa. Gambarnya itu ini ya, stingray atau pari ya. Nah, di sini kalau kita lihat gambar ini harus kita ubah dulu ke array dengan ukuran 224,3 karena kita bacanya pakai loadnya langsung pakai target size. Jadi dia sudah menyesuaikan. Nah, kemudian kita lihat untuk predik itu kita harus depannya tuh harus ada
jumlah data yang kita predik. Jadi kita bisa pakai sekaligus beberapa data yang kita mau predik. Tapi di sini kita cuma satu, jadi kita depannya kasih satu, ya. Caranya gimana? Kita expand aja. Expand, kemudian kita bilang axisnya 0, berarti yang pertama kita tambahkan di yang pertama. Jadi yang tadinya 224 kali 224 kali 3 ini jadi 1 224 224 3, ya. Nah, kemudian kita mau lihat data ini X ini kalau kita lihat datanya tuh nilai minimumnya tuh 0, nilai maksimumnya tuh 235, ya. Dia maksimum 255 kalau putih, berarti gambarnya nggak putih sekali. Jadi kalau kita lihat dia tidak terlalu putih, maka kita lihat nilainya yang paling maksimum itu adalah 235. Nah, ini harus kita sesuaikan. Karena apa? MobileNet ini inputnya tuh dia mau -1 sampai 1. Jadi kita pre-proses. Nah, kalau setelah kita pre-proses, kalau kita lihat ulang, maka nilainya tuh dia minimumnya -1, 0 itu jadi -1, maksimumnya 1. Tapi di sini karena tadi dia maksimumnya cuma 200 sekian, ya, tidak sampai 255, jadi dia cuma 0,8. Ya. Nah, kemudian kita lihat, kita mau coba predik. Kita predik, maka kita lihat hasil prediksinya adalah adalah array, ya, atau matriks yang ukurannya 1 kali 1000. 1000 ini sesuai dengan jumlah kelas daripada ImageNet. Ada 1000 kelas. Nah, masing-masing itu isinya probabilitas, ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita mau decode supaya gampang. Jadi si TensorFlow atau Keras ini sudah menyediakan pre-proses tadi, menyesuaikan datanya sesuai dengan model yang akan kita gunakan, jadi -1. Kemudian dia juga akan decode prediction-nya itu sudah ada daftarnya. Kita coba lihat di sini. Jadi kalau kita jalankan, maka ini dia akan memprediksi 5 yang paling besar kemungkinannya. Jadi dia bilang Stingray ini kemungkinannya 95%, sedangkan Electric Ray kemungkinan cuma 3%, sedangkan dan seterusnya, ya. Jadi kita bisa ganti. Jadi kita mau ganti, misalnya kita cuma ambil top 3. Saya mau lihat 3 yang paling maksimum. Jadi top sama dengan 3. Nah, maka dia akan meramalkan cuma 3. Nah, kita mau ambil ini, kita di sini cuma satu gambar, ya. Di sini kita cuma satu gambar, sehingga dia cuma ada 1. Jadi ini adalah kalau kita mau ambil gambar pertama, berarti kita di sini tulis 0. Artinya yang diambil adalah probabilitas dari gambar pertama. Nah, kita mau lihat kelas yang paling maksimumnya, paling topnya itu apa? Ini kan Stingray, ya. Berarti di sini kita tulis yang pertama, yang ke 0 itu ini, ya. Salah. Di sini berarti yang ke 0. Berarti ini juga kita mau decode yang ke 0. Ya, ke 0 itu berarti yang ini, yang topnya, kemungkinan paling topnya. Nah, kemudian namanya adalah ini. Berarti ini 0, ini 1. Ya, berarti kita tulis ini 1. Sedangkan keyakinannya, ini keyakinannya. Jadi ini 0, 1, ini 2 keyakinannya. Jadi kita tulis ini 2, ya. Nah, kita lihat kalau kita print, maka dia yakin 90% bahwa gambar ini adalah gambar Stingray, ya. Kalau ini 0,95 kurang enak, kita bisa bikin ubah jadi persen. Jadi kita di sini kali 100, kemudian kita tambahkan aja di sini persen,
ya. Jadi lebih enak dilihat. Artinya dia bilang 90% adalah stingray.